Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, apakah kita berdoa menurut agama dan masing-masing? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan mengaksen murid-murid sekalian. Yang pertama, Guido. Tadi Pak. Oke. Selanjutnya Muhammad Hafiz. Hadir, Pak. Selanjutnya Jeriwardi. Hadir, Pak. Yang terakhir Natalius Mahendra. Hadir, Pak. Nah, di sini saya akan masuk langsung ke materinya. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada murid-murid sekalian. Ini adalah gambar dari apa? Gambar apa ini? Pak. Silakan. Google Map, Pak. Oke, Google Map. Nah, di sini saya menampilkan gambar dari Google Map. Nah, mungkin kalian pasti pernah dan pasti akan selalu melihat Google Map kalau misalnya berdatangan ke suatu wilayah yang belum pernah kita kunjungi ataupun ingin pergian ke suatu tempat yang belum pernah kita datangi. Nah, di Google Map itu kita berfokus pada suatu lampiran yang ada di Google Map-nya, yaitu yang di bawah sini, yang tulisannya ini 2 kilometer. Nah, ini pembahasan kita pada materi ini yaitu berupa skala. Nah, jadi 2 kilometer tadi itu disebut dengan skala. Nah, apa itu skala? Skala itu dilambangkan dengan huruf S adalah perbandingan antara jarak pada peta yaitu JP dengan jarak sebenarnya. Jadi skala itu adalah perbandingan. Kayak misalnya kita ngelihat waktu kan, kalau misalnya dikecilkan itu skalanya lebih kecil. Jadi kayak modelan perbandingan lah antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Lalu penulisan skala itu adalah dikurangi sedikit saja ya. 1/P atau 1/P. Nah, 1/P, P itu nanti adalah skalanya 1 dibanding dengan P atau 1 dibanding 1/P sama dengan, nah itu misalnya anggap aja di sini 100, di P-nya 100, 1/100. Nah, ini adalah skalanya per 1/100. Nah, kalian menulisnya seperti ini sama, seperti ini pun juga sama. Nah, itu terkait apa itu skala. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam rumus skala. Jadi, untuk menentukan ataupun menentukan skala terus jarak di peta dengan jarak sebenarnya itu bisa menggunakan segitiga ajaib, yang dimana segitiga ajaib itu seperti ini. Di sini skala, di sini jarak pada peta, lalu di sini jarak sebenarnya. Nah, untuk menentukannya seperti di samping yang skala JP per JS, terus jarak pada peta sama dengan skala dikali dengan jarak sebenarnya, dan jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala. Untuk menentukan dari segitiga ajaib ini, yang pertama, kalau kita menentukan skalanya ini, berarti JP per JS. Jadi itu ya. Berarti bagian sini kita tutup JP per JS, itu kan? Sama? Sama. Terus untuk menentukan JP kan berada di atas nih. Berarti bagian JP yang kita tutup jadinya S dikali JS. S itu skala, JS itu jarak sebenarnya. Lalu kalau untuk menentukan JS yaitu JP per S. Jadinya jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dengan per jarak per skala. Itu untuk menentukan rumusnya. Nah, pada skala itu umumnya apa namanya seperti ya. Intinya itu kalau pada skala itu pakai sentimeter. Kalau pada
terus jarak sebenarnya itu adalah meter ataupun kilometer. Oke, di sini ada contoh soal untuk kawan-kawan untuk Oke, di sini adalah contoh soal. Nah, saya harap murid-murid mengerjakan. Nanti satu soalnya, misalnya nomor 1, saya harap untuk maju ke depan untuk menjawabnya. Silakan dikerjakan. Oke, jadi nomor berapa jadi? Nomor 2 Pak. Oke, nomor 2. Oke, di sini kawan kalian jadi sudah menjawab untuk soal nomor 2. Itu jika jarak sebenarnya antara dua tempat adalah 80 km, maka pada peta jaraknya adalah 4 cm, maka skala peta tersebut adalah, nah yang dicari itu berupa skala X. Rumus mencari skala adalah JB jarak pada peta per JS, berarti 4 cm per 80 km. Nah, selanjutnya di sini jadi menuliskan berarti 80 km diubah ke cm. Jadinya 80 dikali 1000 dikali 100, jadinya 8 juta cm. Nah, maka 4 cm per 8 juta. 4 berarti sisa 1 sama-sama dibagi 4. 8 kali 4 sisa 2, berarti 1 banding 2 juta. Berarti skalanya adalah 1 berbanding 2 juta. Berarti jawabannya untuk nomor 2 yaitu 1 berbanding 2 juta. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 3 buat murid-murid itu bisa dikerjakan di rumah karena waktunya telah habis. Dan juga di sini saya akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, nanti mungkin bisa saya share di Google Classroom-nya untuk soalnya. Ini ada 3 soal, kumpulkan minggu depan ya. Baik Pak. Pertemuan di kelas lagi. Baik Pak. Oke, sekian materi dari saya. Sebelum pulang, mari kita